Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silahkan mengikuti acara Jumat Jernih. Silahkan mengikuti sampai selesai. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ma'asyar muslimin rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang redup ini kita dapat bermuwajahah, dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan yang mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan kita semua, utamanya yang hadir pada majelis taklim yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua di akhirat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, marilah saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kalian berada, baik dalam keadaan susah maupun gembira, jembar, longgar, atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan sepi atau ramai, terang-terangan atau sesideman atau sembunyi-sembunyi. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl
ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah itu selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Takwa dalam arti tadi sudah saya sebutkan, kita selalu takut kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam keadaan bagaimanapun kita harus tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berbuat kebaikan. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu termasuk bulan-bulan yang haram, termasuk kategori daripada 3 bulan yang baik menurut Allah, yaitu bulan Sya'ban, kemudian bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana pada bulan-bulan ini kita dianjurkan, kita diharapkan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Dan jangan sampai kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mengapa demikian? Karena pada bulan ini jika kita melaksanakan hal-hal yang baik, tentu Allah akan melipat gandakan kebaikannya. Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ilmu yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini akan kita bicarakan yaitu amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Sya'ban atau sering kita sebut dengan nisfu Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Biasanya pada bulan-bulan ini bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan umat muslim, sehingga pada hadis Rasulullah SAW menyebutkan kondisi orang-orang yang berada di bulan Sya'ban. Dzalika sahru yafa'ulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan. Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan umat manusia, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang sering kita katakan adalah bulan Sya'ban. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi banyak sekali orang-orang yang lalai, malah kebanyakan orang mengatakan bahwa bulan Sya'ban bulan yang disebut dengan bulan pelampiasan. Mumpung belum bulan Ramadan, mumpung durung Ramadan. Dan kalimat senada kadang-kadang sering kita dengar pada orang-orang di tengah-tengah masyarakat. Ini sebagai pratanda bahwa di masyarakat banyak sekali orang yang tertipu di dalam bulan-bulan Sya'ban. Ya ma'asyiral muslimin,
jamaah tholabul ilmi yang berbahagia. Dari Rasulullah SAW kita mengerti bilih sesungguhnya bulan Sya'ban itu mempunyai keutamaan yang luar biasa bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Mengapa demikian? Sebab di bulan Sya'ban, bulan diangkatnya semua amal ibadah manusia selama 1 tahun. Diangkat kemana? Diangkat oleh malaikat, kemudian dibawa ke aras untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hadis di atas disambung dengan hadis yang lain, di mana wahwa sahru turfa'u fil amalu ila rabbil alamin, di mana di bulan inilah, di bulan Sya'ban inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb. Maksudnya Rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Itu adalah sebagian daripada keutamaan bulan Sya'ban yang pertama. Sya'ban artinya bulan diangkat amal ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah tholabul ilmi yang berbahagia. Keutamaan yang lain, keutamaan daripada bulan Sya'ban, yaitu di pertengahan daripada bulan Sya'ban yang sering disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu dalam bahasa Arab artinya pertengahan. Nisfu Sya'ban berarti pertengahan bulan Sya'ban. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah tholabul ilmi yang berbahagia. Kemudian disambung dengan hadis yang lain, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah memeriksa pada tiap-tiap malam bulan nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyriki aw masakhir. Lalu dia Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali yang berbuat syirik atau bertengkar kepada saudara-saudaranya. Di mana hadis ini menunjukkan bahwa bulan ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa, di mana pada pertengahan bulan Sya'ban yang sering disebut dengan nisfu Sya'ban tadi, Allah akan turun ke bumi untuk melihat secara langsung daripada umatnya, untuk mengampuni segala dosa yang pernah ia lakukan kecuali kesalahan-kesalahan atau dosa yang dilakukan, yaitu dosa musyrik atau menyekutukan Allah, dan dosa yang dilakukan bertengkar dengan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, para jamaah, saya harapkan pada bulan-bulan ini kita harus berhati-hati, karena segala amal perbuatan yang kita lakukan
dilipat gandakan, begitu juga sebaliknya apabila kita melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa juga dilipat gandakan. Oleh karena itu, marilah para jamaah selalu mawas diri, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, apa amal-amal yang dicontohkan kepada Rasulullah di bulan Sya'ban? Nah, perkara ini sangat penting sekali, perlu kita ketahui bahwa kita melaksanakan sesuatu yang mencontoh kepada Rasulullah, berarti kita berbakti atau kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Maaf, ini sesuai dengan yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Jadi amal ibadah yang dicontohkan kepada Rasulullah pada bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak siam sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, yang artinya Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di 1 bulan melebihi puasamu di bulan Sya'ban. Rasulullah menjawab, ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Di dalam bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, aku ingin saat amalku diangkat oleh Allah, aku sedang melakukan berpuasa. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah thalabul ilmi yang berbahagia. Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah sendiri, di mana beliau menceritakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Sya'ban. Yasumu sahrun aktsaru min Sya'ban. Rasulullah tidak pernah berpuasa sunnah. Rasulullah tidak pernah berpuasa sunnah di 1 bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu. Maka sesungguhnya beliau berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah thalabul ilmi yang berbahagia. Dari keterangan-keterangan yang saya sebutkan tadi,
bilih, yaitu tindakan-tindakan puasa sunnah di bulan Sa'ban merupakan ibadah yang sangat istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Sebab pada bulan itu diangkat semua amal ibadah yang dilakukan oleh manusia selama 1 tahun. Ini merupakan hal-hal yang perlu kita ketahui. Dan juga bulan-bulan ini kalau kita melaksanakan ibadah dan puasa sunnah merupakan persiapan kita melaksanakan di bulan Ramadan. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah tholabul ilmi yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa kita tidak boleh berpuasa. Kita tidak boleh berpuasa menghususkan puasa 1 atau 2 hari terakhir di bulan Sa'ban. Saya ulang lagi, kita tidak boleh berpuasa sunnah atau puasa lainnya 1 atau 2 hari terakhir di bulan Sa'ban, kecuali puasa yang seharusnya dikerjakan. Maksudnya kita melaksanakan puasa, punya tanggungan puasa Ramadan yang belum kita laksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada hadis riwayat Bukhari yang artinya, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali orang yang memang seharusnya atau biasanya melakukan puasa pada hari itu. Maka kalau sudah terbiasa melakukan seperti itu, maka hendaklah ia berpuasa. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah tholabul ilmi yang berbahagia, yang ketiga kalinya di mana kita melunasi siam Ramadan untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita bila mempunyai hutang daripada puasa Ramadan, maka sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan, maka kita lunasi terlebih dahulu. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan bulan Sa'ban. Yang ketiga, yaitu meningkatkan amal ibadah. Meningkatkan amal ibadah, amal-amal kebaikan, serta meningkatkan kualitas ibadah kita, utamanya adalah di bulan nisfu Sa'ban, utamanya adalah di bulan-bulan Sa'ban ini. Nah, kita meningkatkan kualitas ibadah kita seperti sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya, qobliyah maupun ba'diyah. Qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat sunnah di tengah malam, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat istikharah, sholat hajat, dan lain sebagainya, atau memperbanyak membaca Al-Quran. Masih banyak lagi amal-amal ibadah yang seharusnya kita laksanakan pada bulan nisfu Sa'ban ini. Yang terakhir, di mana waktu yang singkat ini
marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah bulan Sya'ban ini, karena pada bulan-bulan ini amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat kita diangkat amal ibadah kita sedang berpuasa, maka pahalanya akan berlipat ganda. Terima kasih, ada yang kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.